Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa setia RCTV Langkah Padane dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat Anda yang mungkin saat ini sedang sakit, semoga Allah segera sembuhkan agar bisa beraktivitas seperti biasa dan tentunya bisa khusyuk menjalankan ibadah puasanya di Ramadan 1443 Hijriah ini. Pemirsa, kalau sudah sore, itu tandanya kami harus hadir menemani Anda di pemirsa untuk kajian tajwid dan juga kajian tafsirnya pemirsa. Di mana lagi kalau bukan di sini? Di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Dan pada sore hari ini kita akan mengangkat tema kewajiban puasa merujuk pada Al-Quran ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Dan seperti biasanya kita ditemani oleh guru-guru kita bersama yang sudah tidak asing lagi. Satu persatu saya mau sapa dulu nih pemirsa ya. Sudah hadir di sini ada Kang Haji Muhaddisir Rifai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah minggu kedua ini ya, tetap semangat puasanya ya. Alhamdulillah tetap siap. Tetap sehat. Alhamdulillah. Dan sudah ada di sebelah sana juga hadir Ketua Basnas Kabupaten Cirebon, Kang Haji Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan. Kang Zaini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah minggu kedua, masih puasa kan, nggak bolong-bolong kan? Siap, masih kuat. Kuat ya. Baik, pemirsa, sore hari ini kita akan membahas kewajiban puasa merujuk pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Silahkan dibuka Al-Qurannya, kita kaji bareng-bareng. Kita mulai dari kajian tajwidnya dulu. Silahkan Kang Hadis. Terima kasih Mbak Rida. Seperti biasa, silakan pemirsa di rumah, pemirsa RCTV Langkah Padane, dan di sini kita akan ditemani juga oleh adik-adik kita. Kali ini hanya laki-laki ya. Ya. Kita baca bersama, kemudian nanti kita kupas hukum-hukum tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. صدق الله
rata-rata biasanya audio kan ada. Alhamdulillah, lagu dan tajwidnya sudah sesuai ya, bacaan adik-adik kita yang ada di studio. Mudah-mudahan yang di rumah semuanya juga bisa mengikuti. Bahasan kita kali ini melanjutkan pembahasan hukum daripada mad far'i, di mana bahasan yang sekarang adalah mad far'i yang serupa dengan mad asli. Di sini serupanya dalam hal panjang bacaannya, Mbak Rida ya. Jadi panjangnya itu sama dengan mad asli, yaitu 2 harokat. Tidak boleh kurang, tidak boleh juga lebih ya. Nah, mad far'i yang serupa dengan mad asli ini ada beberapa hukum mad ya. Yang pertama adalah mad iwad ya. Mad iwad. Iwad itu ganti ya, ganti dari apa? Ganti daripada tanwin ya. Di sini contohnya seperti rohima, alima, hakima. Yang asalnya itu adalah rohiman ya, aliman dan hakiman. Kemudian dibacanya fathah panjang, rohima, dan itu tidak boleh kurang dari 2 harokat, juga tidak boleh lebih dari 2 harokat ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mad silah qasiroh. Pada episode yang lalu kita membicarakan dan membahas tentang mad silah tawilah, di mana mad silah qasiroh ini adalah madnya hadomir ya. Hadomir yang kemudian tidak bertemu dengan hamzah setelah haknya itu ya. Contohnya seperti innahu huwa. Hunya itu dibaca dengan 2 harokat. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Sekali lagi, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 2 harokat. Contoh lain seperti lahuma. Jadi setelah haknya itu tidak ada hamzah. Walaupun ini nanti ada pengecualian ya, ada pengecualiannya. Karena ada juga yang setelah haknya itu dibaca panjang, dibaca panjang, tetapi di sana ada sebelumnya itu berubah huruf sukun. Ya. Kalau ini sebelum dan sesudahnya itu hidup, ya, harokatnya itu hurufnya berharokat ya. Sebelum haknya berharokat, setelahnya juga berharokat, tetapi bukan hamzah setelahnya ya. Kemudian yang ketiga adalah mad tamkin. Namanya mad tamkin. Ini kurang lebih nama dan contohnya itu mirip ya. Tamkin. Contohnya huyitum nabiyina. Jadi mudahlah mengingat-ingatnya ya. Kin ya. Itu kasroh semua dan huyitum kasroh semua. Jadi kalau ada 2 ya di mana bergandengan ya dan ya, kemudian ya yang pertama itu tasdid dan kemudian kasroh ya. Huyitum itu juga hanya boleh 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh juga kurang. Kemudian yang keempat adalah mad badal. Nah ini sering sekali dijumpai dan paling apal, mungkin Barida juga apal banget itu, contohnya amanu ya. Amanu. Tapi di sini karena tulisannya jelas gitu, kalau di dalam mushaf Al-Qur'an itu kalau amanu tulisannya jelas gitu, ada hamzahnya. Yang kadangkala kemudian kita tidak paham atau kadang-kadang kita tidak mengerti, itu seperti contoh utuhu ya. Utuhu itu dikiranya itu adalah mad asli, padahal itu adalah mad badal. Badal itu ganti juga ya, badal itu. Jadi ini dibaca panjang itu dari mana? Badal itu ganti. Jadi karena diganti dengan wawu sukun maka dibaca panjang. Nah, yang terakhir itu adalah maddul harfi ya. Maddul harfi ini mad yang terdapat pada awal dari pembuka surat ya. Tetapi di situ yang mengandung huruf hijaiyahnya 2 ya, terkumpul dalam kalimat hayyun toharo. Jadi ha, ya, ko dan ha setelahnya kemudian ro. Nah, ini dibaca 2 harokat. Nah, itu namanya disebutnya dengan maddul harfi. Begitu ya Mbak Rida, mudah-mudahan ini bisa diperhatikan oleh semuanya, baik pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Terima kasih.
Hasan. Pemirsa, jadi tambah pengetahuan lagi nih ya. Kang, saya mau tanya dulu nih satu. Ya, mangga. Kalau kitabah itu mad badal atau mad asli? Mad, boleh dibilang mad asli ya. Mad asli. Kalau saya menyebutnya itu adalah mad tabi'i. Ya, mad tabi'i. Jadi saya membedakan. Kalau tanda huruf Berdirinya madnya itu itu berdiri ada, nah itu mad asli. Iya. Kalau tidak berarti itu adalah mad tabi'i. Tabiat gitu. Tabiatnya sama juga dengan mad asli begitu. Banyak sekali ilmu yang semakin bertambah semakin hari dan semakin banyak ilmu yang didapat. Saya serasa masih bodoh banget gitu ya, masih harus banyak belajar. Alhamdulillah, jadi Ramadan tahun ini sangat bermanfaat sekali dengan kajian tajwid dan juga tafsirnya. Bisa jangan kemana-mana, kami segera kembali tetap di sini di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Dan tema kita pada sore hari ini yaitu kewajiban puasa merujuk pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 pemirsa. Tadi kita sudah kaji tajwidnya. Dan berikutnya kita akan simak tafsirnya seperti apa pemirsa. Pastinya akan dalam banget nih ya. Silakan siapkan catatannya karena harus dicatat nih biar ingat. Saya pun di sini mencatat ya pemirsa. Silakan Kang Zaini. Terima kasih Mbak Firda. Para pemirsa LCTV Langkah Padane, Pak Kiai Muhaddis dan santri-santri yang hadir di acara pengajian yang barokah ini. Amin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas paling tidak 3 hal. Yang pertama, ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, yaitu panggilan sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ini juga merupakan ciri sebuah ayat atau sebuah surat bahwa surat atau ayat tersebut adalah diturunkan di Madinah. Karena umumnya kalau ayat itu diturunkan di Mekah, maka panggilannya masih ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Tapi setelah berhijrah ke Madinah, terbentuklah komunitas orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala kemudian memanggil mereka sebagai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah panggilan sayang, sekaligus juga merupakan panggilan tugas barangkali. Iya. Seperti yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu sahabat dan salah satu rujukan dalam memahami Al-Quran. Beliau berkata bahwa apabila ada ayat Al-Quran yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud itu far'iha sam'aka, maka pasang telingamu. Kenapa? Karena setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah berisi 2 hal. Pertama, kebaikan yang diperintahkan, dan yang kedua adalah keburukan yang dilarang. Khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Jadi oleh karena itu, untuk ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu kita perlu perhatian lebih serius. Ya semuanya harus diperhatikan secara serius. Tapi untuk ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka kita harus lebih memperhatikan lebih serius, termasuk juga dalam ayat ini. Dan ternyata memang betul, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan mewajibkan suatu kewajiban yang sangat penting, yang sangat mulia, yaitu kewajiban berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Ini pembahasan yang kedua. Jadi puasa itu, Mbak Rida, merupakan
kewajiban atau merupakan ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ya. tidak hanya kepada umat Nabi besar Muhammad SAW, tapi juga telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Jadi seperti kita tahu bahwa agama itu adalah merupakan kelanjutan sejak Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Nuh dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad, semuanya adalah merupakan kelanjutan. Berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang didahulukan oleh Nabi besar Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW itu ibarat sudah menemukan rumah yang sudah jadi, tinggal ada satu batas saja yang belum selesai, dan itulah Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam hal ini Kanjeng Nabi Muhammad melengkapi ajaran-ajaran yang memang sudah diajarkan oleh Nabi-Nabi terdahulu. Termasuk diantaranya adalah puasa. Puasa adalah merupakan syariatnya Nabi-Nabi terdahulu. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. La'alla itu biasanya digunakan sebagai taraji, bermakna harapan. Ya memang harapan di sini, taraji ini adalah merupakan sesuatu yang bisa terjadi. Ada kata lain tamanni, itu juga sama-sama berupa harapan. Tapi kalau tamanni itu sesuatu yang sulit atau tidak mungkin terjadi. La'alla di sini umumnya digunakan berfaedah taraji yang menunjukkan harapan. Tapi harapan itu kan levelnya manusia. Nah, iya betul. Tentunya tidak pantas lah kalau masa Allah berharap. Iya. Karena Allah kan maha segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu. Dia tidak perlu berharap, semua yang diharapkan dan dikehendakinya akan terwujud. Oleh karena itu, maka ulama mengatakan la'allakum di sini bermakna konsekuensi, bermakna jadi seakan-akan merupakan suatu kausalitas, sebab akibat. Ketika kamu berpuasa, maka kamu akan menjadi orang bertakwa. Iya. Ketika kamu melakukan ibadah puasa, tentunya dengan segala rukun dan syaratnya, syarat-syarat dan lain sebagainya, maka puasa ini akan melatih diri seseorang, dan oleh karena itu maka orang yang sudah terlatih nanti akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti itu. Jadi la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu sendiri maknanya adalah takut, takut kepada Allah. Tapi biasanya kalau di level manusia, kita takut kepada seorang, pasti kita akan menjauhi orang tersebut kan. Takut pada macan, kita akan lari dari macan. Takut pada ayah, kita akan lari dari ayah. Misalnya santri-santri ini melakukan sesuatu, loh ada ayah nih, lari. Tapi berbeda dengan takut kepada Allah, justru rasa takut kepada Allah mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah. Itulah perbedaan rasa takut kita kepada manusia dengan rasa takut kepada Allah. Dan itulah arti daripada takwa, yaitu menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Puasa ini adalah merupakan ibadah yang mungkin tidak semua orang tahu. Ya, apakah saya lagi puasa atau tidak kan tidak tahu. Iya. Ya, Hanya kita sendiri yang tahu ya. Hanya kita sendiri yang tahu. Jadi itu juga kita dilatih untuk itu, sehingga kita harus tetap merasa bahwa Allah tetap mengawasi kita, tetap berada di samping kita, sehingga semua langkah kita merupakan langkah yang baik, tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Itulah kenapa kita harus bertakwa. Iya. Ada yang mau bertanya? Bertanya. Iya. Ya, silakan. Jadi mau bertanya mengenai puasa ya. Apa itu hikmah diwajibkannya berpuasa? Oh iya. Hikmah diwajibkannya berpuasa. Sebenarnya cukup banyak ya hikmah dari diwajibkannya puasa. Tapi ada hal yang mungkin barangkali perlu ini. Jadi dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu mengatakan bahwa puasa itu bagaimana menciptakan sifat somadiyah. Apa itu, Kang? Somadiyah itu sebenarnya diambil dari surat Al-Ikhlas kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah bahwa Allah itu esa dan Allah itu adalah as-samad, tidak membutuhkan apa-apa atau tempat bergantung. Iya. As-samad ini
kalau diartikan secara bahasa sekarang kejal. Jadi sesuatu yang tidak ada rongga-rongga di dalamnya. Kejal namanya ya. Penuh jadi. Padat gitu ya? Padat ya. Oh, Tidak iya. ada. Jadi kita kalau melihat barang yang padat itu pasti kuat. Iya, Berbeda iya. kalau misalnya kita melihat barang yang mungkin terlihat indah dari luarnya, akan tapi jeroannya kosong, Iya. maka akan mudah pecah dan akan mudah retak. Tapi kalau sesuatu yang padat, tidak ada rongga di dalamnya, pasti itu adalah merupakan benda yang kuat. Itu as-somadiyah itu seperti itu. Jadi puasa melatih seseorang untuk menjadi pribadi yang kuat. Dan Iya, hal iya, itu iya. merupakan salah satu hikmah. Nah, pribadi yang kuat adalah merupakan kriteria dari orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, luar biasa. Membentuk pribadi yang kuat ya, itu. Tancepin nih ya pemirsa ya. Nah, Masya Allah. ini Ya, juga penting nih. ya. Jadi puasa itu juga tidak dalam level individu, level pribadi, akan tapi puasa juga menciptakan society, masyarakat yang juga kejal, yang kuat, saling menopang. Iya, iya, iya. Karena dengan puasa tumbuh kepedulian kita. Kita Oh, merasa iya. bagaimana orang lapar. Betul, betul. Apalagi di dalam puasa ada kewajiban berzakat fitrah. Oleh karena itu, bagaimana masyarakat muslim seharusnya dengan puasa, dan ini adalah merupakan ibadah puasa, momen yang baik untuk menguatkan Iya. pribadiannya, sekaligus juga hubungannya dengan sesama muslim yang lain, sehingga orang yang mampu mempunyai kepedulian kepada orang-orang yang tidak mampu. Menggugah kepedulian sosial gitu ya. Betul sekali. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan puasa kita semua tahun ini lebih baik daripada puasa-puasa tahun kemarin ya. Amin. Terutama untuk saya pribadi nih, alhamdulillah selalu disirami rohaninya di program ini pastinya nih pemirsa. Luar biasa, tadi kita sudah kaji surat Al-Baqarah ayat 183 dari tajwid dan juga tafsirnya. Kita akan bahas lagi surat-surat lainnya pemirsa di episode-episode berikutnya. Di sore hari ini kita harus pamit undur diri. Terima kasih Kang Hadis, terima kasih Kang Sama-sama. Denny, terima Sama-sama. kasih juga ini akang-akang yang sudah hadir di sini. Dan pemirsa, ini kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Saya Rida Fairuz pamit undur diri. Jangan lupa saksikan kembali besok Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh